Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 134. Mencari, dan ditugaskan mencari ke arah bukit di mana terdapat banyak gua. Dan pada pagi hari itu, ia melihat Ratna Manohara dan Bagus Sajiwo keluar dari dalam sebuah gua sambil bergandengan dan berangkulan, dan pakaian Ratna Manohara tidak karuan. Tidak sukar diduga apa yang mereka lakukan semalam dalam gua itu. Tentu saja ia menjadi marah bukan main, hampir gila karena cemburu. Ia merasa yakin bahwa Ratna Manohara dan Bagus Sajiwo semalam berada di dalam gua itu, berhubungan gelap, berzina. Maka diserangnya Ratna Manohara, akan tetapi serangannya gagal oleh Bagus Sajiwo. Karena merasa tidak mungkin dapat mengalahkan Bagus Sajiwo, ia lalu melarikan diri membawa kemarahan, cemburu, dan kebencian. Semakin dipikir dan dibayangkan, semakin panas hatinya. Demikian besar perasaan benci mencengkeram hatinya sehingga yang ia inginkan hanya membunuh Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara. Niken Darmini melepaskan pakaian pria dan ia sudah berganti pakaian wanita, tidak ingin menyamar lagi. Hatinya merasa semakin sedih kalau ia ingat betapa ia sudah membantu Dria Pawitra, bahkan gurunya sendiri, Nini Kuntigarba, tewas dalam pertempuran membela Dria Pawitra. Akan tetapi apa yang ia dapatkan dengan pembelaan dan pengorbanan itu? Kekasih hatinya, pujaannya telah direbut Ratna Manohara. Pada suatu pagi, ketika ia melangkahkan kaki dalam keadaan melamun dan masih tenggelam ke dalam kesedihan, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda berlari mendatangi dari arah belakangnya. Ketika penunggang kuda tiba dekat dan ia menoleh untuk memandang siapa penunggang kuda itu, matanya terbelalak dan kulit mukanya seketika merubah merah. Ia segera mengenal Teja Kasmala, pemuda berpakaian Bali yang pernah ikut menyerbu Dria Pawitra dan pemuda inilah yang telah membunuh gurunya, Nini Kuntigarba. "Jahanam keparat, jangan lari!" bentaknya dan ia cepat melompat dan mengejar. Penunggang kuda itu memang Teja Kasmala. Pemuda dari Bali yang mewakili kerajaan Klungkung di Bali untuk membantu Blambangan itu ikut merasa kecewa mendengar bahwa Pasuruan telah direbut kembali oleh pasukan Mataram. Persekutuan itu lalu meningkatkan kegiatan para telik sandi untuk menyelidiki keadaan daerah dan menggalang persatuan yang lebih kokoh untuk mengulang serangan mereka yang lebih kuat dan besar. Teja Kasmala tidak mau ketinggalan. Dia lalu seringkali mengadakan penyelidikan sendiri dan pagi hari itu dia sedang melakukan perjalanan, menyelidiki daerah di sekitar luar Kadipaten Pasuruan. Maka, ketika ada wanita berteriak memakinya, dia terkejut dan menahan kudanya lalu menoleh. Cut! Sinar kemerahan meluncur dan menyambar ke arah tubuhnya. Teja Kasmala terkejut bukan main. Cepat dia mengelak dengan melompat dari atas pelana kudanya. Namun ujung sabuk merah yang digerakkan Niken Darmini untuk menerjangnya itu masih mengenai ujung bahunya sehingga bajunya terobek dan kulit pundaknya terkelupas sedikit. Dia berjungkir balik dan ketika tiba di atas tanah dia berdiri berhadapan dengan seorang gadis cantik yang tidak dikenalnya. Gilakah engkau? Tiada hujan tiada angin, tanpa sebab tiba-tiba menyerangku? Apa kesalahanku maka engkau menyerangku seperti orang gila? Teja Kasmala menegur marah. Karena tidak ingin kehilangan kudanya, dia menghampiri kudanya, menenangkannya dan melepas kendali dari mulut kuda agar binatang yang sudah lelah dan lapar itu dapat makan rumput hijau di tepi jalan. Kamu yang gila! Niken Darmini membentak dan tangan kanannya mencabut sebatang keris dari ikat pinggang. Sabuk merah yang tadi ia pergunakan untuk menyerang berada di tangan kirinya. Kamu telah membunuh guruku dan hari ini aku akan mencabut nyawamu agar dapat menghadap roh guruku di alam baka. Kini Teja Kasmala dapat memandang wajah gadis itu penuh perhatian dan dia pun teringat. Dia pernah melihat gadis ini. Ketika Adipati Santa Guna Alit di Blambangan mengadakan pertemuan yang pertama, gadis ini juga hadir. Bahkan gadis ini dan seorang gadis lain, yaitu Ratna Manohara dari Dria Pawitra menolak untuk bekerja sama dengan Blambangan menentang Mataram. Gadis ini adalah utusan yang datang dalam rapat itu mewakili gurunya, Nini Kuntigarba. Dan belum terlalu lama ini, sebelum pasukan Blambangan menyerbu Pasuruan dia bersama rombongan dari Blambangan menyerang Dria Pawitra dan dalam perkelahian itu dia telah terluka oleh Nini Kuntigarba, akan tetapi nenek itu pun roboh tewas. Aku ingat sekarang.
Andika adalah murid Nini Kuntigarba dan ketika terjadi pertempuran, Nini Kuntigarba membantu Dria Pawitra dan tewas. Akan tetapi, ia tewas dalam pertempuran yang dapat menimpa siapa saja yang melibatkan diri dalam perang. Aku sendiri pun terluka olehnya. Gurumu tak mempunyai permusuhan pribadi dengan aku, kita berempur karena membela pihak masing-masing. Aku tidak membunuhnya. Perang yang menyebabkan ia tewas. Di antara kita tidak ada permusuhan apa-apa. Tak perlu banyak cakap lagi. Bersiaplah untuk mati di tanganku. Bentak Niken Darmini. Nanti dulu, aku Tejakasmala dari Balidwipa tidak ingin bermusuhan dengan seorang wanita. Kita pernah bertanding di perguruan Dria Pawitra. Sudah lama kita menjadi musuh. Aku tidak ingat lagi. Seingatku yang bertanding denganku adalah seorang pemuda yang kemudian dibantu Nini Kuntigarba. Andikalah pemuda itu? Tidak keliru. Akulah Niken Darmini yang dulu menyamar sebagai Joko Darmono. Ia lalu menggerakkan sabuk merahnya yang meledak di udara seperti sebuah cambuk. Nanti dulu, Niken Darmini. Kalau engkau sekarang ini bertindak sebagai seorang pembela Mataram, maka engkau adalah musuhku. Akan tetapi kalau engkau tidak membela Mataram, aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Niken Darmini membentak. Tutup mulutmu dan sambut seranganku ini. Ia lalu menerjang dengan sambaran sabuk merahnya dari atas. Ujung sabuk itu menyambar seperti kilat ke arah kepala Tejakasmala, disusul keris yang meluncur ke arah dada pemuda itu. Dahsyat bukan main serangan ini, serangan kilat yang kalau mengenai sasaran pasti mendatangkan maut. Akan tetapi kini Tejakasmala telah siap. Pemuda ini adalah murid utama Bagawan Eka Brata, pendeta pertapa di Gunung Agung Bali yang amat sakti mandraguna. Maka tingkat kepandaian Tejakasmala ini sudah tinggi sekali. Biarpun Niken Darmini sudah mewarisi semua aji kanuragan yang dikuasai mendiang Nini Kuntigarba dan telah diajarkan kepadanya, namun dibandingkan tingkat kepandaian Tejakasmala, ia masih kalah tinggi. Pemuda ini tingkat kepandaiannya sudah tinggi sekali, maka dia tidak pernah membawa senjata. Kaki tangannya sudah merupakan 4 batang senjata yang ampuh, belum lagi aji kesaktian yang dahsyat seperti aji pukulan Condromowo yang kalau dipergunakan tangannya berubah merah membara dan mendatangkan angin pukulan yang amat panas. Aji Bayu Tantra yang mendatangkan angin pukulan bagaikan badai menyambar. Dengan pengerahan tenaga sakti dalam suaranya dia mampu merobohkan lawan yang kurang kuat tenaga dalamnya dengan aji Singa Bhairawa yang membuat gerangannya seperti auman singa yang dapat melumpuhkan lawan. Selain itu, dia juga dapat mempergunakan sihir dengan membuat dirinya berubah menjadi nagakala. Pendeknya, Tejakasmala merupakan lawan yang amat tangguh bagi Niken Darmini. Gadis itu pun sudah maklum akan kesaktian lawan yang pernah menjatuhkannya dan bahkan hampir membunuhnya kalau saja tidak muncul gurunya yang menangkis pukulan pemuda itu. Akan tetapi ketika itu Niken Darmini berada dalam kemarahan besar, bukan saja mengingat akan kematian gurunya, melainkan terutama karena marah kepada Bagus Sajiwo dan Ratna Manohara. Kemarahan ini mendatangkan keberanian dan kenekatan. Maka ia pun menyerang Tejakasmala, menggunakan senjata sabuk dan keris, menyerang dengan pengerahan tenaga sekuatnya karena ia bertekad untuk membunuh atau terbunuh. Hayit! Niken Darmini menyerang lagi ketika tadi serangannya yang beruntun dapat dielakkan oleh Tejakasmala. Sabuknya menyambar dan dengan penyaluran tenaga sakti, sabuk dari kain sutra lemas itu berubah menjadi kaku seperti sebatang tongkat dan menusuk ke arah mata lawan. Tejakasmala menghindarkan diri dengan menggeser kaki ke kiri. Akan tetapi Niken membentak dan tiba-tiba sabuknya menjadi lemas kembali dan kini menyambar ke arah leher pemuda itu. Kalau terkena tentu sabuk itu akan menjerat leher dan mencekik. Namun Tejakasmala cepat melompat ke belakang sehingga sambaran sabuk itu luput. Niken melompat ke depan, kerisnya menusuk lambung. Tejakasmala mengibaskan tabganya menangkis. Ceringgi. Seperti 2 batang baja bertemu ketika tangan itu menepis keris dari samping. Kemudian, kaki kanan Tejakasmala mencuat, menjadi tendangan dari samping mengarah pinggang Dara Perkasa itu.